Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran Atlas Audit, Lab Audit dengan menggunakan Atlas. Dan kita sudah ada di tugas 8, yaitu akan mengisi B210 estimasi akuntansi, B240 kelangsungan usaha, B250 representasi manajemen, dan C400 evaluasi bukti audit. Kita ke menu estimasi akuntansi. Estimasi itu perkiraan ya. Jadi ada akun-akun di akuntansi itu yang menggunakan perkiraan. Contohnya apa? Perkiraan itu misalnya penyusutan, penurunan nilai. Ya, intinya yang kita menggunakan perkiraan angkanya. Penyusutan nilai itu perkiraan kenapa? Karena kan memang manajemen itu memperkirakan berapa lama sih aset tetap atau peralatan atau gedung atau mobil itu bisa digunakan. Itu kan estimasi ya atau memperkirakan. Nah, di contoh soal kasus sebetulnya tidak dijelaskan secara detail, tapi kalau kita lihat penyusutan itu dijelaskan juga bahwa dia penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Nah, sebetulnya di contoh soal itu juga menyebutkan ada penurunan nilai. Namun, penurunan nilai itu tidak disampaikan bagaimana metodenya dan mereka melakukannya itu bagaimana. Nah, sehingga di sini kita isi simpelnya aja, yaitu kita isi akun yang diestimasi itu adalah beban penyusutan. Penyusutan atau depresiasi, sama ya. Depresiasi atau penyusutan. Saya isi penyusutan saja. Penyusutan akun apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lihat di laporan keuangan atau di laporan keuangan yang sudah kita isi di pertemuan kedua, di tugas kedua itu ada akumulasi penyusutan peralatan dan gedung. Itu yang dimiliki oleh perusahaan, maka kita akan input penyusutan peralatan dan penyusutan gedung ya, gedung. Kemudian penggunaan tenaga ahli ini kan nggak perlu appraisal ya, nggak perlu orang luar. Biasanya memang manajemen menentukan sendiri pakai judgement, pakai yang biasa. Misalnya suatu peralatan itu bisa digunakan berapa tahun tuh biasanya manajemen punya judgement atau punya apa namanya itu argumen. Metode yang digunakan tadi dijelaskan di contoh soal, kita menggunakan metode garis lurus atau kita sebut sebagai straight line. Nah, dasar asumsinya itu nggak diketahui. Harusnya disampaikan juga. Misalnya kalau misalnya diketahui, kita isi misalnya masa manfaat dari peralatan itu berapa tahun. Nilai sisa dari peralatan itu berapa rupiah. Nah, itu ditulis juga kalau misalnya diketahui, tapi tidak diketahui di soal. Pengendalian yang relevan juga tidak diketahui bagaimana pengendalian terhadap akun yang diestimasi tadi. Level pengukuran nilai wajar nggak perlu kita isi karena memang penyusutan itu bukan nilai wajar. Referensi untuk penilaian lebih lanjut, ini kosongkan saja, sampai catatan juga kita kosongkan saja. Jadi kita perlu isi ini saja, ya. Ini saja untuk estimasi eh, penyusutan peralatan dan penyusutan gedung saja. Selanjutnya disimpulan, ini yang penting. Disimpulan yang kotak hijau harus kita klik kemana? Yaitu penggunaan estimasi akuntansi telah memadai. Nah, jika sudah diklik, nanti status KKP-nya itu completed atau sudah lengkap. Nah, lanjut, ini sudah selesai yang di B210, estimasi akuntansi. Kita akan lanjut di B240, kelangsungan usaha atau going concern. Nah, di kelangsungan usaha kita pilih dulu akun ya, akun saldo laba dan modal pemegang saham. Di sini saldo laba itu namanya bisa saldo laba, bisa eh, return earning, bisa laba ditahan, ya tergantung nama akun yang di situ. Nah, di sini kebetulan return earning kita masukkan saja return earning. Modal pemegang saham kita masukkan modal di store, itu modal saham sebetulnya ya, modal di store semuanya. Nah, kemudian di sini itu ada apa ini? Ini adalah rumus atau model sebenarnya ya. Model analisis kebangkrutan suatu perusahaan dan dia yang digunakan itu adalah analisis Z-score-nya Altman gitu. Nah, di sini analisis Z-score ini sebetulnya memang digunakan oleh Altman itu
sampelnya di Amerika sana ya, tapi kita gunakan saja tidak apa-apa untuk menganalisis apakah perusahaan itu rentan terhadap kebangkrutan atau tidak gitu ya. Jadi ada di sini kalau misalnya angkanya berapa dia masuk pilot, kalau berapa dia masuk gray area, kalau berapa dia masuk tidak pilot. Nah, kita akan tentukan kita itu akan menggunakan rumus yang mana. Nah, di sini kasus kita itu perusahaannya itu kan go public ya. Pas awal-awal kita isi data di home itu kan perusahaannya go public. Kita isi saja, kita pilih saja perusahaan emiten. Nah, akan kita isikan di sini input koefisien dari X1 sampai X5. Koefisien itu yang mana? Ya ini kan ada Z sama dengan 1,2 X1 ya. Nah, ini akan kita isikan X1 itu koefisien 1,2. Akan saya ketikkan di sini 1,2. Nah, di ketikan saya ini saya pakai 1,2 ya karena memang versi apa komputernya itu komputernya itu Excelnya menggunakan Excel yang English jadi dia titik itu adalah koma. Kebalikannya koma adalah titik. Maka di sini saya inputkan 1,2 itu saya ketik 1,2. Nanti tergantung komputer teman-teman yang digunakan itu menggunakan ejaannya istilahnya Indonesia atau English gitu ya. Nah, X2-nya, X2 itu di sini 1,4. Saya ketikkan juga di sini 1,4, 3,3, 0,6 untuk variabel X4 dan variabel X5-nya adalah 0,998. Nah, ini sudah ada langsung kesimpulannya bahwa perusahaan itu masuk ke gray area, tengah lah ya dia gitu ya. Dia tidak eh, prediksi kepailitannya itu ya sebenarnya tidak pahit. Dikatakan tidak pahit enggak, dikatakan pahit enggak. Jadi dia yang masih masih tengah. Meskipun demikian angkanya atau nilainya itu udah 2 sih ya. Udah lumayan lah gitu. Artinya kalau kita lihat dari going concern atau kelangsungan usaha dia masih bisa lah bertahan kelangsungan usahanya kan gitu. Nah, selanjutnya kita harus isi assessment di bawahnya, di kotak bawahnya itu harus kita isi. Ya, ada analisis kelangsungan usaha, risk assessment. Di situ pelaksanaan prosedurnya itu dilakukan atau enggak gitu ya. Nah, saya ini tentunya dilaksanakan semua gitu ya. Yang hijau itu harus diisi semuanya. Kemudian keuangan perusahaan. Perusahaan berada dalam posisi net liability atau current liability ini kita isi ada. Kemudian selanjutnya kita isi tidak semuanya. Tidak ada semua, tidak ada masalah sebetulnya ya. Di dalam keuangan itu nggak ada masalah. Kayak misalnya gini, indikasi penarikan dukungan dari keuangan dari kreditur itu kan nggak ada. Dividen sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan, kan nggak ada informasi apapun, kita isi aja semuanya tidak. Demikian juga untuk operasi perusahaan, ya itu juga kita isi tidak semuanya, ada 6 poin. Dan lain-lain juga kita isi tidak ada masalah, ya. Sehingga di sini apakah ada terdapat permasalahan terkait dengan going concern, gitu ya. Misalnya kita tulis saja tidak terdapat permasalahan kelangsungan usaha atau going concern, kelangsungan usaha klien misalnya seperti itu. Tidak terdapat permasalahan kelangsungan usaha klien. Nah, kalau sudah yang penting lagi di bawahnya di kesimpulan, ini kita isi kesimpulannya apa? Eh, kita ada dua isian, ya tentunya kita akan memilih yang memadai ya, bukti audit cukup dan tepat, serta evaluasi kelangsungan usaha memadai. Nah, ini kertas kerjanya kalau mau ditautkan linknya, link lampiran kertas kerja ya silahkan saja ya. Nah, ini sudah komplit. Seandainya ada hijau-hijau ini belum terisi, maka dia incomplete ya. Jadi hijau itu harus memang diisi supaya kita statusnya itu sudah menyelesaikan KKP gitu. Nah, ini kalau sudah selesai di sini kan udah selesai ya. Nah, kita lanjut. Ini udah selesai nih di sini ya di yang B240 sudah selesai. Selanjutnya B250 representasi manajemen. Nah, di sini kita isi representasi manajemen misalnya apakah manajemen telah menyediakan representasi tertulis bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menyusun laporan keuangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku termasuk apakah relevan. Nah, ini sebetulnya harusnya kita isi positif ya. Iya gitu. Artinya ada representasi manajemen. Kalau manajemen itu nggak ada representasi, nggak ada perwakilan dalam penyusunan laporan keuangan misalnya ya, bagaimana caranya laporan keuangan itu bisa ada kan gitu ya. Kita isi iya ini di sini itu ya. Kalau untuk yang di representasi manajemen itu nilainya positif atau kita kita iya ya semuanya.
Nah, kemudian simpulannya apa? Simpulannya berarti representasi manajemennya memadai, gitu ya. Di sini sudah completed, sudah kita isi simpulannya. Selanjutnya kita selesai di B250, kita lanjut kemana? Kita lanjut eh, ini ya langsung ke C400. Nah, di C400 ini responnya atau namanya laporannya atau opininya ya sebetulnya. Evaluasi bukti audit itu nanti di sini kalau kita klik-klik itu udah langsung mengacu atau merujuk kepada opini yang dikeluarkan oleh KAP atau kantor akuntan publiknya. Bukti audit, nah kita klik di sini ya, bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat. Kita bilang iya, udah cukup, gitu ya. Eh, Dampak atas respon nomor satu, ya, menyebabkan salah satu material enggak? Enggak. Dari kemarin-kemarin kan kita sudah lakukan uji substantif, uji yang lain-lain, itu enggak ada yang apa kita menjumpai namanya salah satu material. Nah, maka dari itu di sini opininya apa? Opininya adalah wajar tanpa pengecualian, WTP, ya, WTP atau wajar tanpa pengecualian. Kita klik juga di sini wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini incompleted kenapa? Ini sini udah ya. Oke, di sini sudah. Jadi seperti ini isiannya. Nah, nah, kemudian status KKP ini masih incompleted karena simpulannya belum kita isi. Simpulannya apa? Bukti, evaluasi bukti telah memadai. Ya, sudah komplit. Kalau sudah komplit seperti ini berarti sudah selesai. Nah, udah tugas 8 itu sebenarnya simple, kayak gitu saja. Oke, demikian dari saya. Semoga penjelasan-penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua belajar mandiri terkait dengan audit dengan menggunakan bantuan Atlas. Kita jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.